supaya tidak kelaparan nanti saat Zoom. Atau yang belum ada makan siang, semoga semua yang belum makan siang mungkin sedikit bisa mengambil snack masing-masing. Oke, juga mohon perhatian kepada peserta Zoom online. Mohon perhatian juga agar menjaga tertiban acara. Kami mohon kepada sahabat kalian semua untuk memutus speakernya jika nanti diminta untuk bicara oleh moderator atau admin, maka speaker boleh diaktifkan. Oke, mungkin sudah semua ya. Kita sambil jalan saja. Saya lagi kebetulan ada di Bekasi. Mudah-mudahan bisa memandu acara Zoom online hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, pertama-tama Bapak Yanwar, founder YW Institute, dan juga yang kami hormati dua narasumber yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber Zoom online siang ini, ini pertama Bapak Yanwar sendiri. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Dan yang kedua Bapak Aztek kita Ardi Aristo. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak, Bapak Aztek kita. Dan juga yang kami hormati seluruh peserta Zoom online yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang alhamdulillah hanya atas kuasaan dan pertolongannya kita hadir di acara Zoom online dengan tema teknik analisis kebijakan publik dengan AHP yang dipersembahkan acara ini oleh YW Institute yang bekerjasama dengan BSMI Provinsi DKI Jakarta. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Zoom online dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Sama panitia acara, saya Fardian Sulaiman akan memandu acara siang ini. Mudah-mudahan kita dalam acara ke depan sukses dan tidak ada kekurangan atau kendala apapun. Baik. Selanjutnya untuk acara ke depan kita marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk melanjutkan kita lanjut ke sesi yang pertama. Sebelum itu kita menjadi doa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar diberikan kelancaran kemudian saat acara berlangsung. Marilah kita membaca suatu Fatihah bagi yang beragama Islam, dan sedangkan yang orang lain bisa berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Sebelum memulai sesi yang pertama, saya akan sapa dulu beberapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Pertama dengan dua narasumber yang sudah hadir, Bapak Yanwar dan Bapak Aztek. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Ilham atau Mas Ilham, Mas Rizky di sini juga ada. Kemudian ada Mbak Nida, Mbak Husnul, Mbak Ira, Mbak Aisyah, dan Mbak Mutia, Mbak Rosti, Mbak Leni, dan Om Hartono. Mudah-mudahan nanti beberapa teman-teman lagi yang hadir di sini akan menjadi saja seperti itu. Sebelum kita lanjut ke sesi yang pertama, kami perkenalkan diri dulu dari kami kerjasama di YW Institute, juga bekerjasama dengan BSMI, Sabit Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta, memberitahukan bahwa BSMI adalah lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial, yang alhamdulillah didirikan tahun 2002, yang alhamdulillah hari ini sudah 18 tahun. Ya. Dan kami, Bank BSMI DKI Jakarta, baru saja deklarasi di 2020, bertepatan dengan acara Islamic Book Fair, yang sebelumnya kami sudah hadir, namun 2020 kita deklarasi di depan pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan alhamdulillah saat ini kegiatan kami adalah kesehatan dan sosial, dan utamanya adalah tanggap bencana yang hari ini baru saja selesai memberikan bantuan kemanusiaan di banjir bandang Sukabumi. Mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang mau berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan melalui BSMI Bulan Sabit Indonesia bisa berpartisipasi di sosial media kami, itu di Twitter, di Facebook, maupun di Instagram, akunnya BSMI DKI Jakarta. Baik.
Oke, kita lanjut ke sesi yang pertama, yaitu pembahasan atau pemaparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Yanuar Wijayanto. Bapak Yanuar Wijayanto, waktu dan tepat kami persilahkan. Halo Bapak Yanuar, silakan. Oh ya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Tardian, dan Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, terima kasih sudah berkenan bergabung ya. Langsung saja di sesi 1 ini, saya izin share screen ya. Baik, di sesi 1 ini adalah sesi penjelasan teori dari AHP ya, teknik analisis kebijakan dengan menggunakan AHP. Untuk AHP sendiri sebenarnya metode yang cukup powerful ya untuk digunakan dalam menganalisis kebijakan dalam berbagai bidang. Baik, langsung saja. AHP sendiri adalah singkatan dari kepanjangan Analytical Hierarchy Process. Jadi sesuai namanya, dia adalah salah satu teknik analisis di mana metode ini adalah proses hierarkis secara hierarki gitu ya, analisis secara hierarki. Ini diperkenalkan oleh Thomas Saaty tahun 70-an gitu ya, tepatnya 71, dan beliau juga sudah mengeluarkan buku, bisa di browsing mungkin juga ada ya, tapi kalau tidak salah berbayar ini buku-bukunya, seperti Fundamentals of Decision Making and Priority Theory, kemudian The Analytical Hierarchy Process, Planning, Priority Setting, Resource Allocation, ini McGraw, kemudian Decision Making for Leaders, The Analytical Hierarchy Process for Decision in a Complex World. Ini paperback 88. Prinsipnya adalah pengambilan keputusan secara bertingkat atau hierarki gitu ya, menguraikan masalah multifaktor atau juga terkenal dengan multi kriteria decision making gitu ya. Pembuatan keputusan berbasis kriteria jamak, di mana untuk menguraikan kondisi permasalahan yang kompleks menjadi suatu yang relatif sederhana dalam bentuk bertingkat gitu ya. Hierarki sebagai suatu referensiasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam struktur multi level menurut Saaty gitu ya, adalah bertujuan untuk men-setting prioritas. Jadi fungsi utamanya AHP ini untuk men-setting prioritas gitu ya. Lanjut, metode AHP sendiri adalah metode pengambilan keputusan secara hierarki dengan menggunakan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison gitu ya. Pairwise comparison juga salah satu teknik matematik yang banyak juga digunakan di metode-metode lain selain AHP gitu ya. Apa itu pairwise comparison nanti akan kita bahas gitu ya. Kemudian juga prinsip AHP antara lain tentu pengambilan keputusan secara hierarki, perbandingan berpasangan, kemudian penilaian setiap variabel menggunakan skala Saaty. Jadi kalau selama ini kita kenal skala Likert 1 sampai 5, sebenarnya ada yang namanya skala Saaty 1 sampai 9. Apa itu nanti akan dibahas berikutnya. Kemudian juga AHP prinsip yang lain adalah pengambilan keputusannya berbasis pakar atau expert system gitu ya. Apa itu nanti akan kita bahas. Kemudian juga rata-rata dari responden menggunakan geometric mean ya, rata-rata geometrik. Kemudian yang tidak kalah penting, validasi hasil didasarkan pada konsistensi jawaban dari setiap responden atau juga nilai CR ya, konsistensi ratio, yang tidak boleh lebih
dari 10%. Ya. Sebentar. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari suatu sistem ya, di mana sistem itu ada terdiri dari sistem analisis, sistem desain, dan sistem kontrol. Untuk sistem analisis sendiri, itu kelemahannya adalah dia tidak bisa atau kurang maksimal di dalam menganalisis output, sementara kelebihannya dia uh, dalam menganalisis input dan proses lebih unggul. Ini toolsnya seperti statistika ya, dengan software SPSS gitu ya, Minitab dan lain sebagainya. Sementara sistem desain itu kelemahannya dia dalam tahapan proses ya, sedangkan kelebihannya input dan output. Toolsnya itu bersifat grafis seperti software CorelDRAW, Photoshop, dan AutoCAD. Untuk sistem kontrol sendiri dia kelebihannya pada tahap proses dan output, kelemahannya pada input. Toolsnya sendiri salah satunya adalah AHP, selain itu juga ada ANP. ANP ini adalah Analytical Network Process. Pengembangan lebih lanjut dari metode AHP ya. Jadi AHP sendiri sebenarnya juga selain memiliki banyak kelebihan juga ada sisi kekurangannya. Nah, kekurangannya itu dikembangkan di ANP. Kemudian ada juga ISM, Interpretive Structural Modeling gitu ya, pemodelan secara struktural interpretatif, ya, sistem dynamics, macam-macam, mix faktor ya, dan banyak hal lagi. Software sendiri ada untuk AHP yang akan kita pakai nanti adalah Super Decision. Selain itu juga sebenarnya bisa pakai Expert Choice ya. Ini kebetulan software-software yang berbayar. Hanya saja kita akan coba nanti pakai yang versi trialnya dari Super Decision. Untuk sistem dynamics software ada PowerSim, FanSim, Stella, dan lain sebagainya. Lanjut, ini adalah gambar-gambar bahwa metode AHP telah cukup banyak dipakai di jurnal-jurnal internasional ya, antara lain ini dipakai oleh Xime ya dan GL Huang dengan judul Application Analytical Hierarchy Process to Water Resources. Jadi ini digunakan di Cina untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sumber daya air ya, gitu. Ini tahun berapa ini? 89. Kemudian juga ada jurnal yang lain seperti dapat dilihat di sini ya, dipakai di Turki untuk mengelola kota yang berkelanjutan gitu ya. Ini juga di jurnal Scientific Research Publishing tahun 2019 ya, gitu. Untuk skala perbandingan AHP sendiri atau skala Saati tadi 1 sampai 9 ya, di mana nilai 1 itu artinya adalah equal ya, atau A sama penting dengan B. Nilai 3 itu moderate, di mana A sedikit lebih penting dari B. Nilai 5 itu artinya adalah A jelas lebih penting dari B atau strong. Nilai 7 adalah very strong, sangat kuat, di mana A sangat jelas penting dari B. 9 itu ekstrim, yaitu A mutlak lebih penting dari B, sedangkan nilai 2, 4, 6, 8 apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan gitu ya. Jadi responden misalnya ragu-ragu ini apakah termasuk equal atau moderate, jadi dia dikasih nilai 2. Kemudian kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1 sampai 9 itu ya. Ini tadi sudah, misalnya saja hasil perbandingan berpasangan untuk contoh di atas adalah berikut gitu ya. Misalnya saja di sini ada variabel bahan baku, pemasaran, dan teknologi proses. Kemudian di bagian kolom E1 bawah juga sama variabelnya. Ini dia pakai tadi metode perbandingan berpasangan, di mana bahan baku dengan yang ada di sisi horizontal ya, dibandingkan dengan variabel bahan baku yang ada di sisi horizontal. Kemudian bahan baku dengan pemasaran, bahan baku dengan teknologi proses. Kemudian yang kedua pemasaran dengan bahan baku, pemasaran dengan pemasaran, pemasaran dengan teknologi proses. Kemudian juga teknologi proses dengan bahan baku, teknologi proses dengan pemasaran, teknologi proses dengan teknologi proses gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini secara diagonal, dia nilainya akan
satu per satu gitu ya, atau 0. Lanjut. Penyelesaian untuk contoh di tabel di atas gitu ya. Misalnya dengan syarat di mana nilai eigen sudah tidak berubah sampai 4 angka di belakang koma. Jadi untuk perhitungannya secara manual ya, sebenarnya uh, program yang berjalan di software decision atau software lainnya adalah secara manual bila dilakukan perhitungan secara manual adalah seperti ini gitu ya. Di mana ubah matrik menjadi bilangan desimal gitu ya. Bilangan desimal 1,00, 0,55, 3,0 dan seterusnya. Kemudian dilakukan iterasi ke 1 di mana kuadratkan matrik di atas gitu ya. Jadi matrik 1,0, 0,5, 3,0 dikuadratkan dikali 1,0, 0,5 dan 3,0. Sehingga hasilnya diperoleh ini ya 3,0, 1,75, 8,0, 5,3, 3,0, 14,0, 1,1, 0,6 dan 3,0. Kemudian jumlahkan nilai setiap baris matrik dan hitung nilai hasil normalisasinya. Kemudian dari iterasi yang satu tadi dinormalisasi ya. 3,0, 1,7, 8,0, jumlah baris 12,7, 12,7 dibagi 39,9166 sama dengan 0,3 gitu ya. 39,9166 adalah penjumlahan dari kolom ini ya. 12 ditambah 22 ditambah 4,8. Sehingga kalau diperhatikan di hasil normalisasi ya, kolom bagian kanan akan diperoleh total nilai eigennya adalah sama dengan 1 gitu ya. Pasti sama dengan 1 berapapun variabelnya. Kemudian dalam iterasi kedua, kuadratkan kembali matrik di atas, diperoleh hasil 27,6, 15,8, 72,4, 48,3 sampai ke 24,6 gitu ya. Kemudian jumlahkan nilai setiap baris matrik dan hitung nilai hasil normalisasinya. Misalkan dari hasil sebelumnya di sini 27,6, 15,8, 72,4, jumlah barisnya 115, hasil normalisasi 0,3, 362,91 sekian adalah penjumlahan dari kolom jumlah baris gitu ya. Sehingga hasil eigennya kembali 1 gitu ya, nilai eigen. Nah, hitung perbedaan nilai eigen sebelum dan sesudah nilai eigen. Jadi 0,3194 dikurangi 0,3196 sama dengan 0,0002 gitu ya. Terlihat di sini bahwa perbedaan tersebut tidak terlalu besar ya, sampai dengan 4 desimal. Nah, kalau perbedaan tidak terlalu besar sampai 4 desimal, artinya iterasi ketiga ya, bila 1 kali lagi, maka syarat akan terpenuhi, di mana nilai eigen sudah tidak berbeda sampai 4 desimal. Jadi nilai eigen yang diperoleh adalah 0,31 sekian, 0,55 sekian, dan 0,1220. Nah, makna dari nilai eigen di atas apa? Bisa Bapak Ibu lihat ya di matrik ini. Matrik ini adalah matrik berpasangan beserta nilai eigennya. Jadi dari tabel sebelumnya gitu ya, variabel bahan baku, pemasaran teknologi, diperoleh tadi nilai eigen ya dari hasil iterasi 1, 2, 3. Bapak Ibu dapat lihat di sini. Berdasarkan nilai eigen itu, maka kriteria yang paling penting adalah pemasaran ya, di mana nilai eigennya adalah 0,5584. Kemudian baru bahan baku dengan nilai eigen 0,3196, dan terakhir teknologi proses dengan nilai eigen 0,1220. Nah, secara hierarki, ini adalah gambaran bagaimana membangun struktur hierarkis. Di sini dapat dilihat dia yang paling atas itu adalah tujuan atau fokus, yaitu memilih pemimpin. Tujuannya adalah memilih pemimpin gitu ya. Kemudian yang hierarki tingkatan kedua, pengalaman pendidikan dan umur, itu adalah kriteria. Kriteria di sini adalah kriteria kunci ya, yang sifatnya kriteria kunci atau signifikan. Sedangkan hierarki yang ketiga ini adalah alternatif solusi, gitu ya. Jadi misalnya di kantor ya, kita ingin memilih suatu pemimpin,
ada 3 kriteria penting yang digunakan, yaitu pengalaman calon pemimpin, pendidikan calon pemimpin, dan umur calon pemimpin. Nah, dari misalnya ada 3 calon di sini ya, Mr. X, Mr. Y, dan Mr. N, maka yang dipilih yang mana? Nah, dengan AHP bisa kita tentukan gitu ya. Misalnya di sini nilai EIG-nya 0,550 untuk pengalaman gitu ya. Kemudian untuk pendidikan 0,210, umur 0,240. Diperoleh hasil ya dari perhitungan iterasi tadi, misalnya Mr. X itu nilai Eigen-nya 0,460, Mr. Y 0,357, Mr. N 0,183. Sehingga kesimpulannya dari struktur hierarkis ini dapat kita baca yaitu di mana kriteria utama dalam memilih pemimpin gitu ya, menurut analisis AHP adalah berdasarkan pengalamannya gitu ya. Nomor 1. Nomor 2 baru berdasarkan umur, ketiga baru pendidikan. Di mana calon pemimpin yang terpilih adalah Mr. X dengan nilai 0,46. Ini output dan kesimpulan gitu ya. Dan nanti lebih lanjut akan kita praktikan ya bersama Bapak Astek gitu ya dengan software. Ini contoh lain ya, di mana struktur hierarki dan prioritas penanggulangan krisis ekonomi. Ini ada level 0, 1, 2, 3 ya. Fokus, faktor, tujuan, dan strategi. Di mana faktor ini adalah kriteria, ada kriteria harga, hutang, kebijakan, kepemimpinan. Kemudian fokus 2 itu ada tujuannya untuk ketahanan ekonomi dan cita kredibilitas internasional. Nah, kolom level 3 inilah adalah alternatif opsi solusi atau strategi gitu ya. Apakah nanti strateginya yang terpilih yang mana untuk menanggulangi krisis ekonomi jilid ketiga misalnya? Apakah privatisasi, liberalisasi, atau pemberdayaan ekonomi rakyat? Ini juga contoh yang lain yang sedikit lebih kompleks ya struktur hierarkisnya, di mana ini adalah model kebijakan daerah bagi pengembangan konservasi yang efektif. Di sini dapat Bapak Ibu lihat ya, ini pemerintah pusat, ini adalah aktornya atau stakeholder, kemudian juga kepastian status, kejelasan institusi, pengembangan potensi, ini adalah kriterianya, kemudian di bawah adalah strategi gitu ya. Dan optimalisasi perlindungan sistem penyangga ini adalah tujuan. Unit, kewenangan, fungsi kawasan, kualitas, ini adalah subkriteria gitu ya. Jadi ini sistemnya sedikit lebih kompleks. Nah, bagaimana sekarang cara membuat kuesionernya? Yang pertama, buat kuesioner itu yang mudah dipahami gitu ya. Yang memuat informasi tujuan kuesioner, informasi peneliti, identitas responden, informasi kejelasan, serta metode pengisian. Data yang diperoleh dapat diolah dengan mudah. Nah, ini contoh kuesioner dengan AHP ya. Ada panduan pengisian ya, skala Saati tadi dijelaskan, nilai 13579, kemudian juga yang sebelah kanan ini adalah kolom tabel variabelnya gitu ya. Misalnya di sini menurut Bapak Ibu dalam memilih pemimpin kriteria manakah yang paling penting? Pendidikan atau edukasi gitu ya. Kemudian juga sampai selanjutnya. Kemudian bagaimana mengagregasi nilai ya? Agregasi nilai atau data dilakukan apabila dalam software tidak tersedia. Agregasi nilai dengan metode AP menggunakan rata-rata geometrik. Dia juga menggunakan software yang include rata-rata geometrik. Kebetulan software super decision ini ya, uh, kelemahannya ini tidak ada agregasi nilainya ya. Tapi kalau yang expert choice dia bisa langsung agregasi nilai, gitu ya. Kemudian bagaimana cara menginput nilai? Kemudian data kelompok alias lebih dari satu pakar, maka aktifkan terlebih dahulu participant table ya. Jangan lupa bangun hierarkinya model utuh. Nah, ini contoh aja ya, bagaimana memilih mobil yang baru, misalnya dalam suatu keluarga ini dengan super decision ya, misalnya tujuannya itu memilih mobil baru, kriterianya harga, gaya, dan ketahanan. Alternatifnya ada dua, Almas Wuling atau Expander Nissan gitu ya. Nah, ini nanti di software Bapak Ibu isi ya dari hasil kuesioner sistem pakar. Nah, ini gambarnya saja nanti Bapak Ibu akan praktekkan dengan Bapak Astek. Nah, ini diisi. Nah, ini nanti keluar prioritasnya ya.
Nah, ini normalisasi dengan klaster, kemudian ini adalah hasilnya gitu kan. Di mana yang dipilih adalah mobil Almas Wuling gitu. Terima kasih, itu saja. Sekian, saya kembalikan ke Bapak Moderator, Bapak Pardian. Oke, baik, terima kasih Bapak Yanuar yang sudah memberikan paparannya. Mudah-mudahan kita tadi bisa sedikit untuk mengetahui tentang kebijakan AHP, walaupun para teman-teman di sini, saudara di sini yang memang masih baru mengetahui AHP, mudah-mudahan tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Nanti akan lebih lanjut lagi oleh Bapak Aste kita Adi Aristo yang akan nanti lebih lanjut lagi untuk bagaimana teknik AHP untuk penggunanya. Oke, Bapak Aztek, Bapak Aztek, waktu yang tepat kami persilakan. Ya, terima kasih, Mas. Ini mungkin saya langsung masuk ke cara penggunaan salah satu software AHP yaitu Super Decision. Bapak, Ibu dan sekalian, sudah jadi menginstal software Super Decision? Sudah. Sudah. Oke. Berarti kita langsung masuk ke itunya aja ya, ke Super Decision-nya aja. Mungkin sedikit untuk penjelasan yang login-nya tadi yang belum bisa. Saya share screen untuk sedikit untuk mendownloadnya. Jadi pertama kita melogin ya. Setelah login nanti kita diminta untuk mengisi data kita. Nah ini beberapa tadi ada yang kebalik, mungkin di database error tadi itu di tanggal lahir biasanya, pada tanggal lahirnya. Apabila kita sudah login, nah ini kita sudah login. Untuk mendownloadnya kita klik ke download, terus ke versi 2.1 yang udah stabil untuk Windows, yang bagi yang Windows. Nah, serial number-nya itu ada di bagian bawahnya, nanti dikasih tahu di bagian bawahnya. Ini berlaku sekitar 5-6 bulanan. Nanti dipilih yang low atau high resolution. Misalnya saya yang low aja, yang lebih bisa kelihatan. Begitu Bapak Ibu untuk mendownloadnya. Stop untuk penggunaannya. Super Decision. Penggunaan Super Decision. Nah, ini tampilan muka dari software Super Decision. Jadi sebenarnya simple sekali. Jadi cuma ada file, design, compare, dan computation. Jadi yang biasa digunakan itu cuma design sama computation. Jadi desain dari strukturnya dan memasukkan nilainya, setelah itu hasilnya langsung keluar. Ini Mohon maaf, di slideshow Pak, biar agak besar. Oh, oke. Nah, ada 5 tahapan untuk penggunaan Super Decision. Yang pertama itu mendeskripsikan hierarkinya, strukturnya. Ini sudah dijelaskan dari Pak Yanuar. Jadi hierarkinya penelitian kita deskripsikan. Yang kedua, terus menentukan hubungan antar elemen dalam satu hierarki itu. Jadi hubungan antara yang bagian atasnya ke bawahnya. Yang ketiga, menyusun matrik data penilaian. Ini memasukkan data-data hasil dari kuesioner
Nah, setelah itu kita mengestimasi. Ini tinggal klik aja dan evaluasi hasil. Untuk yang pertama, ini saya contohkan, ini saya ambil dari jurnal Manajemen Pembangunan Daerah tentang strategi pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Jadi ada di penelitian ini ada 5 tahapan ya untuk mencari alternatif dari strategi pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Itu dia menjabarkan menjadi dari tujuan, faktornya apa, terus aktor yang berperan, kendalanya, dan yang terakhir alternatifnya. Jadi ini pilihan prioritas strategi pengendalian. Nah, yang biasa kita digunakan di AHP itu nanti yang menentukan prioritas mana yang akan dipilih menjadi alternatif dari strategi pengendalian lahan berkelanjutan. Selain itu, ada 2. Yang tadi pertama untuk menentukan prioritas. AHP juga kita bisa menggunakan untuk pembobotan. Jadi untuk menentukan nilai bobot dari masing-masing tahapan ini. Jadi misalnya di bagian faktor antara peraturan Kabupaten Bogor, pemberdayaan, dan penelitian itu kita bisa menentukan bobotnya. Seberapa besar bobot dari masing-masing elemen dari tahapan ini. Ini pertama kita harus menentukan hierarkinya ini. Kita tentukan dulu. Nah, kita masuk ke software super decision-nya. Bapak Ibu mungkin bisa sambil membukanya ya, membuka di software super decision-nya. Jadi kita pakai langsung ke untuk membuatnya. Ini ada cluster, ada node. Nah, yang cluster ini yang tahapan ini. Ada tujuan, faktor, aktor, kendala, dan alternatif. Itu untuk di yang cluster. Dan node ini nanti yang elemennya dari masing-masing cluster tadi atau tahapan ini. Nah, setelah untuk yang pertama mungkin tujuan yang paling atas kita tulis ke sini cluster new, atau kita untuk shortcutnya kita langsung pencet N besar, nanti dia akan keluar. Nah, ini tadi penjelasan dari cluster dan node. Nah, akan keluar seperti ini, new cluster dialog. Nah, yang name ini kita isi dengan nama-nama tujuan, faktor, aktor, kendala, dan alternatif. Yang kadang menjadi masalah itu nanti untuk tahapan terakhir, jadi di bagian paling akhir, untuk tahapan terakhir tuh kita nulisnya alternatif di dalam bahasa Inggris, alternatif. Karena dia untuk mengkomputasinya dia harus pakai kata ini. Jadi untuk bagian tahapan paling akhir, alternatif. Biar bisa dia menghitungnya. Ini kita isi, dan main font ini untuk hurufnya, besar hurufnya. Terus, ini kita bisa memencet antara create another atau save. Kalau di save, ini cluster ini ketutup. Cluster dialog ini langsung ketutup. Nah, supaya lebih menggampangkan, kita langsung untuk biar secara keseluruhan 5-5-nya kita klik, itu create another. Jadi langsung kita tulis create another. Nanti hasilnya seperti ini, dia keluar kalau kita sudah menulisnya. Atau mungkin sambil saya coba ya, saya di super decision-nya. Ini kelihatan software super decision-nya? Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke, ini bisa kita klik recent cluster new. Nah, ini langsung udah keluar. Nah, tadi pertama tujuan.
Kita langsung tulis tujuan apa, terus kita langsung klik aja another. Nah, itu dia udah keluar. Terus tadi yang kedua tadi kayak faktor, misalnya faktor. Kita bisa juga mengganti warna backgroundnya ini, yang di bagian bawah itu ada color, enchant color, misalnya hijau. Nah, ini faktor, kita langsung biar tidak keluar dan biar lebih menggampangkan. Faktor terus aktor, kita ganti warnanya biar lebih menarik. Terus kendala, tulisannya harus alternatif untuk pakai yang tahapan paling akhir. Ini tumpuk-tumpuk biar lebih rapi, kita bisa menariknya. Di klik, tahan, terus kita tarik biar lebih biar kelihatan seperti terstruktur gitu. Ini bisa kita kecilin dengan cara kita klik yang bagian pinggirnya ini, kita tahan, klik dan tahan, kita bisa perbesar, bisa kita perkecil. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi klasternya, kita isi dengan node-nya. Jadi elemen-elemen dalam tahapan masing-masing tahapan. Seperti tadi tujuan itu ada satu, strategi pengendalian. Nah, yang node yang untuk faktor itu ada peraturan Kabupaten Bogor, pemberdayaan masyarakat, dan juga penelitian. Oke, kita coba. Nah, untuk melakukannya di bagian klasternya itu kita klik kanan, terus kita klik yang create node in cluster. Nah, ini sudah keluar new node dialog. Nah, ini kita tulis saja. Yang tadi di cluster tujuan tadi, ini di cluster tujuan, jadi pada cluster tujuan, itu tadi node-nya atau elemennya apa? Tadi strategi pengendalian P2B di Kabupaten Bogor. Kita kecilin aja, kita save. Nah, dia sudah keluar untuk di masing-masing sudah keluar. Nah, selanjutnya begitu untuk yang elemen faktor juga. Kalau pakai versi 32, klik kanan tidak ada. Oh, mungkin kalau nggak ada misalnya nggak bisa diklik kanan, bisa di tujuan ini diklik, terus nanti di desain, terus node new node. Nah, nanti new node ini ada pilihan di cluster mana yang akan kita isi node-nya atau elemennya. Misalnya tadi tujuan, klik OK. Nah, ini udah di new node di bagian tujuan. Itu selanjutnya sama untuk bagian misalnya faktor, kita bisa coba juga bisa dengan klik kanan. Ini sambil saya baca di chatnya ya.
Untuk dari Excel kayaknya belum bisa. Sama kayak di supervision sepertinya juga tidak bisa, harus memasukkan lagi. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk desain, kita klik desain, node, new. Nah, kita ada pilihannya mau di cluster mana. Kita misalnya klik faktor, oke. Nah, kita bisa mengisi untuk cluster faktor. Itu tadi ada terkait peraturan. Bisa kita langsung, ada 3 tadi. Kita bisa langsung dengan klik create another, peraturan, terus pemberdayaan masyarakat. Ada lagi penelitian. Kita save. Nah, ini nanti keluar di bagian cluster faktor. Ini kita bisa juga geser-geser, kita tarik biar lebih menarik. Ini kita bisa lakukan sama untuk klaster yang lainnya. Jadi di bagian aktor, kendala, alternatif itu kita bisa isi juga. Sama seperti tadi yang di bagian tujuan dan faktor. Oke, saya kembali ke PowerPoint dulu. Setelah mendeskripsikan hierarki tadi, setelah kita mengisi hierarkinya, menggambarkan hierarkinya, nanti pada akhirnya kita akan dapatkan seperti ini. Ini kita sudah dapatkan hierarkinya, tapi belum ada hubungan, belum kita bikinkan hubungan antara tahapan atasnya dan bagian bawahnya. Nah, bagaimana caranya? Ini kita bisa menggunakan di klik kanan pada bagian di node-nya, di node di cluster misalnya tujuan, itu kita klik kanan, pilih yang node connection from atau F2. Ini akan menentukan hubungan dari atas ke bawahnya. Klik kanan, node connection from atau F2. Nah, nanti ada pilihan strategi node dari strategi pengendalian F2B di Kabupaten Bogor. Itu mau kita konekkan, kita hubungkan ke bagian bawahnya. Tadi bagian bawahnya ada pemberdayaan masyarakat. Ini nanti ada pilihannya, kita tinggal milih yang pemberdayaan masyarakat, terus peraturan sama penelitian. Ini kita klik sampai muncul tanda terblok. Kalau kita coba dulu, saya ganti ke misalnya ini klaster tujuan, kita klik di node-nya strategi, terus kita node connection from. Nah, ini node connection from strategi mau kemana? Di bagian bawah itu ada peraturan. Nah, ini sampai dia terblok, jadi warna biru, terus klik lagi, nggak perlu ditahan, langsung aja diklik, terus sama strategi. Selanjutnya kita klik OK. Ini kalau seperti ini berarti ada yang salah. Bukan strategi, pemberdayaan. Nah, ini kalau sudah ada muncul ini, bagaimana kita bisa tahunya? Nanti kalau kita mencetkan ini, nanti dia ada tanda panahnya ini. Nah, ini menggambarkan kalau dia sudah terhubung dengan bagian bawahnya. Seperti itu. Sama juga misalnya kalau kita nambahkan tadi, kalau kita lihat di
di hierarki dari penelitian oleh Satria ini, kita lihat hierarkinya. Strategi pengendalian, dia hierarki ke bawahnya ke peraturan, pemberdayaan, dan juga ke penelitian. Namun di bawahnya itu peraturan hanya ke pemerintah Bogor, pemberdayaan masyarakat itu hanya ke NGO dan swasta, penelitian juga hanya ke akademisi. Jadi tidak, biasanya dia tergambarkan dari misal atasnya 4, dia tanda panahnya ke 4 bawahnya lagi. Tapi yang ini agak menarik, dia tidak harus langsung keseluruhan ke bawahnya. Setelah kita menentukan hubungan hierarkinya, selanjutnya kita menyusun matrik data penelitian. Itu kita dapatkan nilainya ini dari kuesioner yang kita sebarkan tadi, yang dijelaskan dari Pak Yaniwar tadi. Jadi hubungan antara misalnya antara kelas note tahapan ini dengan note peraturan dengan pemberdayaan masyarakat, mana yang lebih besar untuk strategi, itu nanti itu bisa digambarkan seperti itu. Menyusun matrik bagaimana, kita bisa langsung klik ikon timbangan ini. Itu kita klik, nah, nanti keluar gambar seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan nilai-nilai mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Untuk datanya, sebagai contoh mungkin saya bisa dapatkan, saya sudah sampaikan di grup, ada di grup untuk datanya. Kita lihat coba. Saya stop share dulu. Jadi misalnya ini data dari kuesioner yang disebarkan. Hanya untuk pada klaster tujuan itu strategi, itu akan membandingkan antara yang di bawahnya, antara peraturan sama peraturan Kabupaten Bogor dengan pemberdayaan untuk strategi pengendalian, itu mana yang lebih penting. Mana yang lebih penting. Tadi ada matriks SATAI, tadi nilai SATAI. Nah, kalau misalnya seperti ini, peraturan dengan pemberdayaan masyarakat, itu ternyata nilainya 0,333. Ini berarti pemberdayaan masyarakat lebih penting daripada peraturan. Jadi bisa dilihat di bawahnya, ini kan matriknya, kalau peraturan dengan peraturan itu 1. Nah, ini yang di sini kebalikan dari yang di diagonalnya. Dengan peraturan itu ternyata lebih besar pemberdayaan dibandingkan dengan peraturan. Pemberdayaan itu lebih penting daripada peraturan. Itu pentingnya, besarnya nilainya 3. Ini misalnya sama, untuk memasukkannya, misalnya, ini harus saya bolak-balik share screen-nya. Misal tadi yang bagian atas ini tadi ya, kita langsung klik icon ini. Ternyata dia harus oke. Nah, tadi pemberdayaan untuk strategi, untuk klaster not strategi pengendalian Kabupaten Bogor, itu pemberdayaan
dengan penelitian, kita klik misalnya nomor 1 ini, pemberdayaan dengan penelitian, itu lebih penting mana? Misalnya tadi kalau dari kuesioner itu ternyata lebih penting pemberdayaannya. Besarnya berapa? Itu besarnya 5. Kita tinggal klik aja 5. Ini berarti 5 is strongly more important than penelitian. Jadi 5 lebih besar, lebih penting, sangat penting daripada penelitian. Demikian juga untuk yang bawahnya, kita misalnya klik nomor 2, pemberdayaan sama peraturan. Mana yang lebih penting? Tadi kalau kita lihat, itu lebih penting pemberdayaan. Besarnya berapa? 3. Tadi besarnya 3. Is more important than peraturan. Yang ketiga, penelitian sama peraturan. Mana yang lebih penting? Penelitian dan peraturan. Itu ternyata lebih penting di nggak muncul pas peraturan. gitu. Share screen-nya nggak muncul. Oh, sorry. Dia harus yang ini. Sorry. Oke, saya ulangi lagi ya. Iya, diulangin lagi. Tadi ini pertama kita pilih di klasternya di strategi untuk di ini. Nah, tadi pemberdayaan sama penelitian. Kalau bisa pemberdayaan dengan penelitian untuk terhadap strategi pengendalian, mana yang lebih penting? Tadi dari kuesioner didapatkan bahwa pemberdayaan lebih penting, besarnya 5. Itu kita klik aja 5. Nomor 2, pemberdayaan dengan peraturan, mana yang lebih penting? Kita cek lagi di hasil kuesioner, ternyata 3, lebih penting di pemberdayaan. 3. Terus penelitian dengan peraturan, mana yang lebih penting? Ternyata itu lebih penting ke penelitian. Penelitian itu nanti yang warna biru. Jadi misalnya kalau lebih besar peraturan itu berarti yang warna merah. Merah kita klik yang merah. Klik merah. Nah, berarti peraturan lebih penting daripada penelitian. Nah, untuk mengeceknya, tadi disampaikan bahwa ada prinsip-prinsip dari AHP tadi disampaikan Pak Yanuar, ada dia CR-nya atau inkonsistensinya itu harus kurang dari 0,1, jadi 0,1 atau 10%. Nah, ini kita bisa cek di sini sebelahnya. Ternyata dia konsisten ini. Jadi kalau cuma 3 biasanya masih gampang. Tapi kalau udah agak banyak itu nanti akan kelihatan konsisten atau tidak konsistennya. Nah, ini satu sudah kita lakukan. Sama seperti untuk yang lainnya. Jadi untuk klaster yang lain ini tidak saya buat, atau saya buka ke untuk latihan juga bisa dibuka tadi di saya sudah ngasihkan di grup juga ada itu file latihan belakangnya itu .sdmod. Nah, ini yang sudah saya sebagai latihan. Sama tadi coba kita misalnya cek lagi ya. Nah, ini tadi note-nya ini. Nah, kalau misalnya untuk selanjutnya misalnya yang lainnya, kita juga langsung bisa milih mau yang mana kita note atau cluster note yang mana yang mau kita isi. Ini ada beberapa, ada akademisi, NGO,
ini sesuai apa urutan dari paling atasnya tadi. Misalnya akademisi apa? Nggak usah akademisi deh. Nah, ini juga sama. Misalnya ini nanti harus berpedoman pada kuesioner yang kita lakukan. Ini tinggal sebenarnya gampang kalau tinggal kita klik mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Saya tadi juga di latihan, kita buka di sini dulu. Di sini ini hanya misalnya ini dilakukan untuk satu pakar aja atau satu responden aja. Bagaimana kalau misalnya lebih dari satu? Biasanya kita respondennya itu kan tidak hanya satu ya, tapi ada misalnya bisa lebih dari 3 gitu. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Apakah nilainya nanti rata-ratanya bagaimana? Yang dipakai tadi seperti dijelaskan Pak Yanuar juga pakai rata-rata geometrik. Bagaimana rata-rata geometrik itu dia pangkat jumlah misalnya jumlahnya ada 3 pakar berarti akar pangkat 3 gitu dari perkalian dari masing-masing nilai. Nah, misalnya ini saya contohkan di sini ini ada pakar 1, ada pakar 2, ada pakar 3. Nah, masing-masing pakar ini mempunyai pendapat pasti akan berbeda dengan yang lainnya. Nah, misalnya seperti pemberdayaan masyarakat dengan peraturan. Untuk pakar 1 dia menjawab 3, lebih penting pemberdayaan tapi nilainya 3. Sedangkan pakar 2 dia nilainya 5, lebih penting lagi. Nah, dan selanjutnya pakar 3 itu dia lebih nilainya juga lebih besar pemberdayaan dengan nilainya 3. Nah, bagaimana kita rata-ratakannya? Itu kalau kita pakai Excel, kita bisa dengan merumuskan sama dengan kita dalam kurung-kurung awal nilai dari yang kita akan rata-ratakan. Misalnya ini 3, 5, 3 itu dikali, dipangkat, kita kasih pangkat, dipangkat 1/3. Nah, ini nilai 3 ini bisa menyesuaikan dengan berapa banyak jumlah pakarnya. Misalnya jumlah pakarnya cuma 2, berarti 1/2. 4 juga 1/4, seperti itu. Jadi nilainya, ternyata kan ini kan nilainya tidak genap, tidak bulat ya, 3,5 ini bisa kita bulatkan misalnya 3,56. Bagaimana kita menuliskannya untuk di aplikasi super decision-nya? Dan kembali ke super decision-nya. Tadi pemberdayaan dengan peraturan. Nah, pemberdayaan dengan peraturan. Dia nilainya 3 kalau misalnya 1. Nah, kalau misalnya dia nilai ternyata kan tadi ada 3 pakar, 3,56. Kita klik aja yang ke matrik. Nah, matrik ini. Matrik ini terus langsung kita tulis 3,56. Lebih besar ini arahnya ke pemberdayaan, lebih pentingnya berapa 3,56 dibanding peraturan. Nah, ini. Seperti itu. Kalau misalnya bilangannya bulat atau hanya satu pakar, kita bisa pakai yang kuesioner tadi ini. Kita tinggal klik-klik aja di sini. Tapi kalau misalnya dia nilainya tidak bulat, kita pakai yang matrik sebelahnya. Nah,
Tinggal kita tulis mana yang lebih penting. Gitu. Apa? Kalau kuesionernya saya nggak buat ini coba saya contohkan yang pernah saya lakukan contoh tugas saya mungkin ya. Contoh tugas kuesioner ya. Jadi nilainya ini tadi yang Excel tadi itu udah rekapan. Jadi contoh itu pun hanya contoh ya. Contoh untuk latihan ini. Jadi misalnya ini saya tunjukkan ini tugas saya. Nah, misalnya ini analisis degradasi. Pengendalian degradasi ada 4 tahapan, ada fokusnya di pengendalian degradasi, faktornya ada 2, kebijakan Pemda dan kebijakan KLHK, kriterianya ada pengendalian, sosialisasi, dan pemanfaatan nilai langsung. Pilihan alternatifnya ada strategi penyelarasan, ada strategi pengendalian, dan juga ada strategi pengembangan pembentukan kelembagaan kolaboratif. Jadi kuesionernya biasanya seperti ini. Misalnya ini untuk nilainya. Bentuknya itu biasanya seperti ini. Jadi udah kita dalam bentuk tadi hampir sama kayak Excel tadi. Jadi mereka biasanya tinggal langsung menilaikan mana yang lebih besar. Nah, tentu kita dalam pengisian kuesioner ini kita mendampingi dari pakar itu. Jadi ini misalnya untuk satu pakar mana yang lebih penting gitu, misalkan mana ini nanti ada penjelasannya. Jadi bisa langsung dimasukkan nilainya antara 1, 3, 5 dan selanjutnya. Jadi misalnya nomor tabel 1 ini dia terhadap tujuan. Kalau jumlahnya, jadi misalnya ini ya jumlah pertanyaannya biasanya dia untuk misalnya fokus, misalnya untuk tujuan pengendalian ini kan ada 2 faktor nih, ada 2 kebijakan dan regulasi. Maka yang akan diperbandingkan hanya 2 ini aja, kebijakan Pemda dan kebijakan KLHK terhadap pengendalian itu lebih penting mana. Jadi ini berarti hanya ada satu tabel pertanyaan untuk tujuan fokus pengendalian ini. Misalnya kalau untuk yang ke bawahnya ini kuesionernya nanti sendiri-sendiri. Jadi ini kan ada karena hubungan ini tadi, jadi kebijakan itu juga terhadap faktor kebijakan itu kriterianya ada 3. Nah, ini kebijakan Pemda berarti terhadap pengendalian, terhadap sosialisasi, dan juga terhadap nilai ekonomi langsung. Jadi ini satu kuesioner ini, satu tabel ini nanti kebijakan Pemda ini akan diperbandingkan antara pengendalian, sosialisasi, dan pemanfaatan langsung. Dan juga yang kedua, kebijakan KLHK terhadap pengendalian, sosialisasi, dan nilai langsung. Ini tadi kalau dicontohkan di tabelnya, jadi misalnya tabel 2, faktor kebijakan pemerintah daerah itu elemennya ada 3 tadi. Di bawahnya tadi, di level bawahnya ada 3, pengendalian, sosialisasi, dan pemanfaatan. Itu mana yang lebih penting? Itu nanti terhadap faktor kebijakan Pemda. Dan juga untuk faktor untuk kebijakan KLHK. Ini bagian atasnya lagi.
level yang sama yang tadi. Atau kalau mau ini, kalau pakar lebih dari satu harus pakai Excel geometrik rata-rata dulu baru paham. Iya, untuk super decision ini harus dalam udah nilai akhirnya, jadi nilai harus di rata-rata dulu. Tapi kalau expert choice itu kayaknya udah bisa langsung memasukkan sendiri-sendiri. Jadi yang menghitung di aplikasinya. Untuk membuat pesanan secara online, kalau secara online nggak bisa karena masing-masing hierarki itu kan kita harus jeli juga untuk menentukan ini hubungan dengan ini. Bagi yang oke. Ini belum ada untuk secara online ya untuk aplikasi ini. Untuk kuesionernya. Tapi itu kita tinggal membandingkan antara tahapan atas dan tahapan bawahnya, dan juga dilihat juga hubungan antara atas dan bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita masukkan nilai-nilai tadi, setelah kita masukkan nilainya, nah kita akan mengestimasi pembobotan dari masing-masing elemen. Coba gampang kita klik computation priority. Nah, ini akan keluar seperti ini. Nah, ini tandanya apa? Ini menggambarkan nilai bobot masing-masing elemen di tiap-tiap tahapan. Jadi ini normalized by cluster. Jadi tadi di cluster yang kedua, cluster faktor, itu ada peraturan, pemberdayaan, dan penelitian. Ini nilai bobot masing-masingnya itu seperti ini. Ini kalau dijumlahkan nilainya itu sama dengan 1. Jadi pembobotannya berarti nilai bobot dari, kita kembali lagi, ini tadi di pembobotannya tadi, ini tadi kalau dari hasil kuesioner, bobot dari pemberdayaan itu 0,6 sekian, penelitian 0,1 sekian, dan peraturan itu 0,2 sekian. Itu arti dari normalized by cluster ini. Ini nilai bobot masing-masing elemen di tiap-tiap faktor. Jadi kita bisa lihatnya dari dia jumlahnya pasti akan 1. Jadi di masing-masing cluster atau tahapan itu nilai bobotnya akan sama dengan 1. Nah, ini limitation ini berdasarkan secara keseluruhannya. Bobot secara keseluruhan dibandingkan secara keseluruhan, tidak hanya per cluster. Nah, untuk kita lihat evaluasi hasil mana yang menjadi alternatif, misalnya itu bisa kita computation dan full report. Full report nanti dia lari ke browser biasanya. Nah, ini akan muncul alternatif ranking. Di sini bisa menggambarkan nilai mana yang menjadi prioritas alternatif yang akan kita pilih. Ini kalau di sini menggambarkan dari ranking. Nah, di ranking ini kita berarti yang dipilih alternatifnya pembentukan tim pengendali FP2B dengan pendampingan akademisi yang pertama. Ranking kedua peraturan dan selanjutnya. Nah, ini ada nilainya. Ini nilai normal. Kalau normal itu tadi nilai bobot. Nilai total ini tadi dinilai sebelumnya tadi itu. Ini dari limitation tadi. Nah, kalau ideal itu kalau misalnya
yang paling besar ini dianggap 1, yang lainnya itu nilai perbandingan terhadap nilai yang paling besar ini. Misalnya yang pilihan pertama tadi 1 ini yang kalau nilai idealnya 1 itu berarti nanti yang paling besar. Nah, ini nilai besarnya bobotnya berapa? 0,26 sekian. Itu untuk pilihan prioritas pilihan alternatif. Biasanya di penelitian yang dipakai ya tadi ada 2 tadi. Yang pertama untuk menentukan prioritas pilihan kebijakan yang akan kita pilih. Yang kedua tadi untuk nilai pembobotan. Jadi biasanya yang dipakai itu ini untuk nilai hasil dan juga nilai bobot pada masing-masing ini. Jadi untuk menentukan bobot atau besarnya elemen dari masing-masing cluster. Oke, demikian penjelasan singkat penggunaan super decision. Nanti untuk contohnya itu sudah di grup sudah ada contoh latihan kuesionernya hasil dari kuesioner dalam bentuk Excel. Nah itu juga ada yang sudah saya kerjakan, coba yang bisa dilihat di sana. Mungkin begitu dari saya kembalikan ke moderator. Atau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan sekalian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Astek. Tadi sudah berikan pemaparan kepada kita semua. Mudah-mudahan tadi bisa dimengerti ya bagi yang teman-teman peserta Zoom online yang masih belum puas atau mau bertanya, silakan ya, ada sesi kira-kira 5-10 menit untuk bertanya kepada di sini ada Bapak Astek, ada Bapak Yanwar tentang punya AHP ataupun teknis-teknis yang tadi disebutkan oleh Bapak Astek. Oke, siapa aja yang mau bertanya, mungkin ada yang raise hand atau bisa langsung membuka speakernya menjadi unmuted. Atau bagian atau Pak Astek atau Pak Yanwar tadi sudah disebutkan, dibacakan pertanyaan yang sudah di chat, apakah sudah dijelaskan ya Pak ya? Halo? Saya tadi sudah langsung saya jawab. Sudah ya, oke ya. Oke, setelah itu teman-teman atau peserta Zoom online yang mau bertanya kepada Bapak Astek, di sini juga ada Bapak Yanwar, silakan untuk tentang tadi bagaimana praktisnya, bagaimana tentang teknisnya, ataupun tadi teorinya, ada Pak Yanwar dan Bapak Astek, silakan bertanya. Silakan yang mau raise hand atau mau langsung saja, silakan membuka speaker yang tadi muter menjadi unmuted. Atau Bapak Yanwar, ada yang mau ditambahkan Pak, Bapak Yanwar, untuk menambahkan tadi yang disebutkan oleh Bapak Astek tadi pemaparan, silakan. Tidak ada Pak, langsung tanya jawab aja. Baik, teman-teman, rekan peserta Zoom online, ada yang mau bertanya, silakan. Kita masih menunggu. Di sini ada alhamdulillah ada 16 partisipan. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang mau bertanya. Di 16 peserta sini. Itu di kolom chat ya? Iya, baik. Mbak Ira, tolong handout materinya di-share. Sudah kami share di grup, itu Mbak Ira. Sudah di-share, ya betul. Iya, terus Mbak Mutia Rahma ini, bolehkah kami minta hasil rekamannya? Nanti kami bagi di grup ya, link YouTube-nya, di-upload di YouTube dulu. Ya. Pak Astek juga ada memberikan file-file tentang tadi sebut latihan AHP dan sebagainya. Dan juga di grup di teman-teman yang sudah daftar juga tadi disebutkan oleh Pak Yanwar sudah diberikan semuanya. Oke, baik. Peserta Zoom online, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Yang mau bertanya langsung dengan kedua narasumber, silakan. Yang mau bertanya melalui live chat, silakan. Nanti akan dijawab oleh para narasumber. Ini saya nge-share contoh kuesioner, tapi ini tugas saya dulu.
nanti bisa mungkin jadi contoh aja, tapi yang penting pemahaman dari untuk kuesioner tadi itu harus pemahaman tentang hubungan antara yang bagian tahap-tahapannya itu aja. Mungkin itu. Baik. Oke, baik, peserta Zoom online tadi disebutkan oleh Pak Astek. Sini tadi ada dilampirkan tugas yang sebelumnya sudah tugasnya dari Pak Astek. Contohnya nanti bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Oke, baik. Masih belum sepertinya Bapak Yanwar, Bapak Astek, teman-teman kita di sini belum ada yang mau bertanya. Silakan raise hand atau mau langsung. Ada dua narasumber kita di sini, Bapak Yanwar dan Bapak Astek. Ada Mbak Ira. Maksudnya slide-nya Pak Astek sepertinya belum Pak Yanwar. Action-nya sudah. Nah, ini maksudnya apa ya Pak? Bisa dicermati Pak. Bapak Astek atau Bapak Yanwar. Sudah semua itu dibagi di grup. Mbak Ira masuk grup nggak ya? Atau nanti Mbak Ira bisa ngecek lagi di grup atau belum masuk grup atau mungkin tadi peserta yang langsung masuk ke Zoom, silakan mohon request masuk grup melalui admin yang ada di flyer ya Bapak Yanwar ya. Iya. Melalui flyer yang ada di flyer, ada adminnya, nomor kontaknya, silakan request untuk masuk grup. Nanti dari admin akan membagikan file-file yang tadi sebelumnya sudah diberikan sebelum acara dimulai. Ini ada Mbak Mutia, Pak, berarti untuk tujuan, faktor, aktor, kendala, alternatif itu baku ya Pak? Silakan Bapak Astek atau Bapak Yanwar. Itu tidak baku, jadi itu kan tadi saya contoh, bisa 3 tahapan, bisa 2 tahapan aja, jadi tidak harus ada 5 tahapan atau berapa tahapan. Itu seperti tadi dicontohkan di slide-nya Pak Yanwar tadi ada beberapa contoh. Ada yang simple, ada 3 tahapan aja, tujuan, faktor, alternatif. Nah, biasa kalau yang alternatif bagian bawah ini itu udah baku, karena kan menentukan mencari pilihan prioritas yang akan dipilih gitu. Tapi untuk tahap-tahapan ini tergantung dari penelitian ataupun kegiatan yang kita lakukan. Jadi Pak Yanwar ada yang 3, ada yang untuk kebijakan nasional itu tadi ada banyak gitu, ada dan note-nya atau elemen-elemennya tuh nggak mesti sedikit, bisa hanya 2 atau bisa juga bisa 10. Nah, itu tergantung dari kegiatan atau penelitian yang dilakukan. Semakin banyak, berarti nanti semakin banyak juga kuesioner yang kita bikin, itu akan semakin banyak juga pilihan-pilihan nilai-nilai yang berpasangan yang kita masukkan. Mungkin seperti itu. Ya, izin menambahkan tadi penjelasan Pak Astek ya. Tadi yang Mbak bertanya, Mbak Mutia ya. Tadi kan di slide sudah saya tunjukkan ya dari mulai yang hierarki sederhana sampai ke kompleks gitu ya. Minimal tuh ada tujuan, kriteria, dan alternatif gitu. Minimal 3. Lebih dari 3 ya tidak terbatas sesuai tujuan analisis penelitiannya gitu kan. Karena ini termasuk kriteria multi kriteria decision making, jadi kriterianya itu harus ada gitu ya, dan alternatif serta tujuannya. Gitu kan. Jadi kita berusaha menyelesaikan masalah, solusinya apa, dan untuk menetapkan alternatif solusi ini harus ada multi kriteria ya, yang kita tetapkan sebagai dasar penilaian kita. Itu saja tambahannya, terima kasih.
Mbak Rosiriani mungkin Mbak Aisyah ada pertanyaan atau mau sharing boleh, silakan. Pak Yanwar, saya boleh? Cukup, Pak. Makasih. Saya mau bertanya langsung, boleh? Boleh. Halo? Silakan. Oh Iya. iya. Ini kebetulan saya punya data dan rencananya itu pengolahannya mirip dengan yang sudah di-share itu yang mengenai sustainable city, yang apa namanya, yang measuring the sustainable cities itu loh yang banyak alternatifnya. Nah, yang data yang saya punya itu jadi untuk penentuan prioritas spesies. Jadi saya punya data sekitar 70-an spesies. Nah, dari spesies itu saya akan menentukan untuk pengelolaannya seperti itu. Nah, jadi jika dimasukkan sesuai dengan contoh-contoh yang tadi itu, apakah seperti ini ya Pak? Ini yang sudah saya apa namanya? Yang saya dapat maksudnya barusan saya coba rumuskan untuk goal-nya itu kan untuk menentukan prioritas pengelolaan jenis yang tadi. Nah, kemudian untuk faktornya saya coba masukkan ekologi dan socioculture. Nah, kemudian untuk di bawah faktornya itu yang kriterianya di ekologinya kebetulan memang dari saya melakukan 2 penilaian untuk penilaian ekologi dan penilaian kulturalnya itu. Nah, untuk yang di ekologi kriterianya itu ada high risk, ada yang membutuhkan second assessment dan ada yang low risk. Nah, kemudian untuk yang di sosiokulturalnya itu hasilnya ada yang high, ada yang moderate, ada yang low, sama very low. Jadi itu tuh udah ada penilaian bakunya gitu, udah ada sistem klasifikasinya. Nah, berarti di alternatifnya itu saya memasukkan 72 spesies itu ya berarti. 70-an yang spesies yang saya punya itu atau bagaimana ya, Pak? Ya, terima kasih. Saya izin dulu Pak Astek ini ya. Jadi memang ini kan berbasis sistem Packer ya. Dalam merumuskan rencana penelitian tadi ada tujuan, faktor, kriteria. Memang kita semacam peroleh dari literatur, kajian literatur terlebih dahulu ya, dari penelitian sebelumnya. Nanti kita konfirmasi ke pakar gitu kan. Misalnya tadi Mbak Aisyah sebutkan ada yang baru tadi, low risk, gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke kriteria gitu kan. Nah, nanti kita konfirmasi kembali ke pakar ya. Kriteria pakar di sini adalah yang pertama dia punya kualifikasi, yang kedua punya kompetensi, yang ketiga pengalaman, serta yang penting integritas gitu kan. Yang nanti dikonfirmasi. Tentunya kita buat semacam draft terlebih dahulu ya untuk bahan konfirmasi ke pakar melalui kajian literatur yang ada gitu. Untuk yang alternatifnya tadi kan ada 70 spesies ya. Iya betul. Tujuannya kan bagaimana melakukan pengelolaan yang berkelanjutan ya, spesies berkelanjutan. Nah, nanti betul, nanti alternatifnya di bawah adalah spesies-spesiesnya. Nah, nanti ketemu pengambilan keputusan yang prioritas spesies yang mana nih? Yang nomor satu, urutan 1 sampai ya begitu. Iya betul. Goal saya kan ke situ. Jadi dari 70 spesies itu mana yang istilahnya itu yang nomor 1 yang harus diprioritaskan, yang mana sampai urutan yang terakhir yang ke-70 sekiannya itu. Seperti itu Pak. Ya. Iya. Nah, kalau boleh tanya, Mbak ini rencananya pakai metode apa? Gimana Pak? Maksudnya metode yang mananya? Tadi yang rencana penelitian Mbak kan sudah direncanakan ya, metodenya pakai apa? Untuk yang pengambilan data yang sosiokultural, saya menggunakan nilai ICS yang Indeks Cultural Significance itu kan ke masyarakat. Saya sudah menyebar kuesioner seperti itu. Nah, hasilnya sudah ada. Jadi dari nilai-nilai di kuesioner itu sudah dari kuesioner itu sudah diketahui nilai-nilai tiap spesiesnya itu sudah ada. Jadi dia apakah ICS-nya itu apakah high, moderate atau low seperti itu. Nah, untuk yang ekologinya juga saya ada asesmennya sendiri sehingga nanti dari hasilnya itu ada kriterianya juga apakah dia masuknya high risk atau membutuhkan asesmen kedua atau low risk seperti itu, Pak.
Nah, baru nanti dari yang ekologi sama yang sosiokulturnya itu dibuat apa namanya ya, proses untuk mengetahui prioritasnya itu saya menggunakan AHP-nya ini, seperti itu. Oh, memang akan menggunakan AHP ya? Iya. Iya, iya. Iya, seperti itu. Iya. Ya, selain AHP sebenarnya ada banyak ya untuk strategi kebijakan ya. Sistem dynamics, micmac, maktor, multi policy, banyak ya. Ya, AHP keunggulannya tadi ya, bisa untuk memprioritaskan. Cuman dia kelemahannya, nanti alternatif solusinya tidak ada hubungan feedback ya, umpan balik terhadap komponen elemen yang di atasnya itu ya. Tidak terlihat di HP. Iya. Silakan Pak Astek kalau ada tambahan. Silakan Pak Astek yang mau menambahkan dari jawaban Pak Yanuar. Saya cukup ya, Mas. Oke, baik. Mungkin udah jam 3, apakah masih teman-teman atau peserta masih ada yang mau bertanya lagi sebelum kita mengakhiri acara Zoom online siang ini? Terima kasih kepada peserta Zoom online yang tadi sudah bertanya, kami sangat mengapresiasi. Seperti itu, mungkin ada yang bisa bertanya lagi. Oke, baik. Pak Yanuar, Pak Astek, apakah ini kita cukupkan saat ini atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya kira sesuai jadwal ya, sampai jam 15 Pak, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali sudah jelas semua. Oke, baik. Oke, baik, sahabat Zoom online yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta, dan tentunya para narasumber, 2 narasumber yang hebat-hebat di sini. Semoga ilmu sudah di-sharing kepada kita semua di sini, bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal soleh bagi para narasumber. Amin, ya rabbal alamin. Oke. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata perilaku kami yang kurang berkenan. Sampai bertemu kembali di acara IWW Institute atau acara BSI mendatang. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita buka videonya supaya kita foto bersama. Nanti bisa di screenshot atau difoto oleh semua masing-masing. Oke, saya hitung sampai 10. Silakan. 1, 2, ya yang belum keluarkan videonya. Yuk kita foto bersama menjadi dokumentasi kita semua. 3, 4, yang lain, 5, ayo jangan malu-malu, 6, 7, yang belum, silakan, 8, 9, 10, udah? Nggak ada lagi buka videonya? Oke, itu sampai 3 ya. 1, 2, silakan, 1, 2, 3. Baik, sama-sama ada yang mau screenshot, silakan, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada semua peserta Zoom online kali ini dan para narasumber. Kami akan maaf sekali lagi dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pardian, Pak Astek, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih ya. Terima kasih.